Realita Pos TV Channel Bedebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, dimanapun anda berada, kembali lagi di channel kami, channel podcast Realita Pos TV Channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, di sana hari ini kita berada di gedung DPRD Provinsi Bengkulu, tepatnya di ruang anggota DPR Provinsi Bengkulu, yang saat ini kita akan menelusuri atau membedah adanya indikasi anggaran-anggaran yang tidak jelas yang dibahas atau dibuat oleh pihak eksekutif yang saat ini tengah dalam sorotan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, khususnya dari ketua fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Banggar. Nah, saat ini kita akan melakukan diskusi dan mewawancara langsung anggaran atau item apa saja yang tengah disoroti oleh anggota Banggar tersebut. Seperti apa kejelasannya, seperti apa penjelasan nanti kita akan diskusi secara langsung oleh beliau. Yuk. Nah, hari sana, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kami. Seperti janji kita tadi di awal bahwa kita akan membedah atau membahas dengan anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu yang juga selaku ketua fraksi dari Partai PDI Perjuangan, yang saat ini alhamdulillah sudah terhadir dan kita berada langsung di ruangan beliau. Dan saya tidak sendiri sini, saya ditemani oleh Bung Iwan selaku jurnalis dan Bung Dani selaku jurnalis yang kali ini sama-sama penasaran alias kepo dengan upaya penelusuran yang ditelusuri oleh anggota DPRD Bengkulu terkait dengan laporan keuangan tahun 2021 pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Nah, seperti apa kejanggalan-kejanggalan ini kita bahas langsung dengan anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sibuk apa sekarang? Sibuk apa sekarang? Untuk sementara kita masih menunggu agenda dari Badan Musyawarah, yaitu pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Nah, itu yang kita tahapan berikutnya. Oke. Nah, tadi kan ini seperti informasi bahwa baru saja berlangsung paripurna ya. Laporan ke pertanggungjawaban, mungkin pertanggungjawaban nota penjelasan gubernur. Nota penjelasan gubernur tahun anggaran 2021. Nah, dari hasil paripurna tadi, Bang, apa aja poin-poin yang tadi mungkin sempat kita dapatkan adanya kejanggalan-kejanggalan item-item anggaran yang mungkin menjadi pertanyaan. Silakan, Bang, biar adik sana tahu. Makasih ya. Jadi buat adik sana sekalian, ini supaya masyarakat ikut mengawasi terkait jalannya anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021. Tadi Gubernur sudah menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah. Ini perda. Ya, raperda. Nah, terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Mereka menyampaikan secara garis besar pendapatan dan belanja. Oke, secara umum ya? Iya, secara umum. Belum secara mendetil. Nanti mendetilnya kita bahas di Banggar, antara Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, tetapi secara umum tadi disampaikan ada yang janggal. Kalau boleh kami mengatakan ada yang janggal. Oke, siap. Misalnya yaitu di penyertaan modal. Nah, penyertaan modal itu seingat saya, kebetulan saya ikut tahapan pembahasan APBD tahun 2020-2021. Kita tahun 2021 itu kita sampaikan tidak ada penyertaan modal. Tidak ada penyertaan modal. Tidak ada penyertaan modal. Pada saat itu disampaikan ada penyertaan modal. Awalnya pada rancangan APBD 2021 itu yaitu penyertaan modal ke Bank Bengkulu. Nah, besarnya 15 miliar. 15 miliar. Nah, pada saat itu dan memang ada aturan yang mengatur bahwa di dalam aturan perda kita ada kewajiban pemerintah provinsi itu menyertakan modal ke Bank Bengkulu itu minimal sebesar dividen yang didapat. Dari modal yang kita sertakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kurang lebih sekitar 15. Nah, namun kesepakatan kita di tingkat Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah tidak ada penyertaan modal karena pada saat itu kita sangat butuh dana. Belum lagi terkait masalah alokasi anggaran yang seharusnya kita membangun infrastruktur ternyata harus dialokasikan untuk penanganan COVID. Makanya untuk ini penyertaan modal tidak ada. Itu satu. Nah, ternyata tadi muncul. Nah, berapa nilainya? Di nota penjelasan Pak Gubernur itu muncul penyertaan modal ataupun investasi itu 80 miliar. Dan realisasi 80 miliar. 100%. Berarti 100%. Luar biasa. Nah, yang timbul pertanyaan kita, dari mana munculnya anggaran ini? Nah, itu kan, itu satu. Pertanyaan kita besok akan kita sampaikan. Nah, yang kedua ada belanja hibah.
Dianggarkan kita pada saat itu yaitu 44 miliar 500 juta. Pada saat APBD itu kita sepakati bersama-sama. Dan ternyata realisasinya 337 miliar lebih. 337 miliar dari yang kita anggarkan yaitu 44 miliar tersebut. Artinya realisasinya 700%. Wow. Nah, idealnya maksimal ini dari pagu yang kita tetapkan realisasi itu 100%. Iya, seperti tadi seperti itu tadi, modal tadi. Jadi ini akan jadi pertanyaan kita. Terus dari mana anggaran mereka dapati itu? Dan anggaran mana yang mereka kurangi? Nah, itu nanti kita akan minta penjelasan. Nah, jadi dari dua item itu kita melihat secara garis besar bahwa ini perlu artinya pembahasan secara maksimal. Nah, karena kita ingin jawaban-jawaban daripada mereka yang pasti seperti itu. Nah, belum lain misalnya terkait masalah belanja barang dan jasa. Kita anggarkan 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Okay. Realisasi 600 juta sekian. Berarti kan yang tidak terrealisasi itu 300 sekian. Nah, sementara belanja barang dan jasa ini kan banyak manfaatnya ketika tidak terrealisasi. Infrastruktur kita yang dikeluhkan warga ini terkait jalan provinsi yang masih berlobang, susah sekali untuk diperbaiki. Apalagi di Kepayang ya, kalau tidak salah. Kepayang, nggak usah jauh-jauh di ibu kota provinsi saja, kan di Jalan Hibrida misalnya kan seperti itu. Nah, ini kan perlu perbaikan, perlu di istilahnya perlu ditingkatkan hasil peningkatan dari jalannya semula. Nah, inilah yang saya tidak habis pikir kenapa bisa terjadi APBD kita seperti ini. Tetapi terlepas itu semua, nanti akan terjawab sebenarnya di mana kesalahan mereka itu pada saat pembahasan laporan pertimbangan pelaksanaan APBD ini di rapat Banggar. Dan apakah ini Abang selaku anggota Banggar, apakah ini bentuk kecolongan dari Dewan selaku pengawasan sehingga muncul anggaran-anggaran yang di luar aturan main atau di luar kesepakatan disepakati bersama antara TPID dengan Banggar, gimana nih? Seyogyanya ada aturan yang mengatur ya. Kalau saya masih ingat dulu di kabupaten ada Permendagri nomor 16 nggak salah ya, terkait dengan yaitu pengelolaan keuangan daerah. Nah, di dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada kewajiban eksekutif itu menyampaikan realisasi anggaran itu setiap triwulan. Nah, kewajiban ya? Kewajiban. Dan ini saya tidak melihat ini terjadi di Bengkulu. Sampai dengan saat ini? Sampai saat ini. Andai saja ini dilaksanakan, mungkin pada awal kita sudah sudah antisipasi. Jadi itu. Artinya kurang koordinasi itu, Bang. Ya, seharusnya ya TAPD menyampaikan ke kita. Ya, apapun bentuk belanjanya, serupiah pun yang dibelanjakan mereka. Karena hak budgeting itu ada di Dewan. Dewan harus mengetahui. Nah, tapi melihat ini Bang ya, artinya kan melihat realisasi. Yang ini kan sudah dilaporkan, artinya kan dilaporkan untuk nanti dituangkan dalam bentuk perda ya kan, perda hukum. Nah, kemudian apakah bisa dengan sepihak dari TAPDD menyusun anggaran sendiri di luar? Tidak bisa, tidak bisa. Jadi sesuai dengan undang-undang dan fungsi Dewan. Fungsi Dewan ini ada 3. Budgeting, itulah penganggaran namanya. Dan tidak dimiliki hak ini oleh eksekutif. Tidak dimiliki oleh. Jadi tidak bisa dia serta-merta sepihak menyusun. Dewan yang punya kewenangan itu. Misalnya kontrol itu Dewan. Eksekutif itu sama dengan halnya kalau kita bahasa sehari-hari, eksekutor. Artinya belanja kita siapkan, kamu melakukan belanjanya kan seperti itu. Merealisasikan ya. Iya, begitu. Nah, tapi apakah kan Abang selaku anggota Banggar, apakah mungkin ketika mereka ada terjadi perubahan atau pergeseran atau mungkin tukar guling mata item anggaran ini cukup melibatkan ketua Banggar sehingga anggota-anggota tidak tahu gimana? Ada forumnya. Nah, APBD ini pergeseran program, pergeseran istilahnya kegiatan dan perubahan pagu plafon anggaran itu harus melalui APBD perubahan. Kan begitu. Jadi kalaupun mau berubah, ada pintu masuknya di APBD perubahan. Tidak di APBD murni. Tidak di APBD itu. APBD murni ini kan ketika kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, dikoreksi bersama. Nah, di APBD perubahan lah kita ini kan. Enggak, tapi berarti apa mungkin nanti terjadi perubahan itu di APBD 2021 perubahan tadi, Bang? Bisa saja, tetapi tanpa diseketahui kawan-kawan DPRD. Begitu. Bagaimana Bung Iwan melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh anggota DPR kita nih dari Banggar melihatnya? Sebenarnya yang dijelaskan Bang Edward tadi udah jelas, cuman kita juga penasaran sebenarnya hibahnya itu untuk apa saja sih, kemana aja kan, Bang? Iya. Terus juga yang tadi ada 80 miliar apa tadi tuh untuk penyertaan modal. Nah, itu penyertaan modalnya kemana kan? Karena 80 miliar itu besar loh. Setahu kita kemarin itu yang baru disusun perdanya oleh Bang Edward dan kawan-kawan itu
ada namanya untuk PT Bimek. Ya. Ya, itu sudah ada perdanya Bang memang untuk penyertaan modal di tahun ini Bang ya. Dan tidak di tahun 2021. Nah, begitu. Nilainya. Iya, dan nilainya tidak sebesar itu. Ya, mungkin itu. Nah, jadi Bang, nantinya ketika ini dalam prosesnya nanti ternyata tidak melibatkan banggar, sebenarnya ini bisa bentuk menyalahi tidak ketika di tengah jalan terjadi perubahan sebenarnya kan ini makanya cukup sebenarnya bukan ini ya, ini jelas menyalahi. Makanya saya jelaskan tadi ada fungsi DPRD kan, legislatif, ada fungsi eksekutif. Fungsi legislatif tadi apa? Itu tadi budgeting, controlling, misalnya kan seperti itu kan, misalnya membuat perda kan itu fungsi kita. Nah, serupiah di sini catatannya harus diperdakan. Sama halnya gini, mereka menyampaikan ini. Apakah nanti bisa diperdakan? Belum tentu. Ini kan perda. Perda ini sama halnya dengan gini. Kamu belanja ini ya, belanja misalnya katakanlah 1 kalender. Nah, misalnya kan 1 eksemplar kalender. Ketika dia tidak melaksanakan, nanti pada saat sekarang ini seperti ini, perda ini, berarti kita mengiyakan. Oh betul, membeli kalender. Sah perda ini. Nah, ketika tidak sesuai dengan apa yang kita anggarkan, tidak kita bisa pertanyakan. Tidak menutup kemungkinan bisa saja ditolak. Kan bisa saja ditolak. Kenapa tidak? Kalau memang tidak sesuai dengan APBD yang kita susun bersama-sama. Kan gitu. Iya, artinya indikasi ini terkesan dari anggaran 3 item tadi tidak masuk dalam item pembahasan kesepakatan bersama, Bang. Iya, saya enggak tahu ya. Iya, betul di luar. Saya enggak tahu ya apakah mereka melakukan koordinasi karena yang saya dapatkan ini kan pandangan saya. Iya. Apakah mereka ada koordinasi kepada pimpinan? Apakah misalnya mereka lakukan koordinasi ini kemana lah ya ke dewan yang lain? Tetapi setahu saya ini sudah tidak benar. Unsur banggar ini siapa-siapa aja, Bang? Selain unsur banggar di dalam hampir seluruh fraksi. Seluruh fraksi ketua-ketua fraksi itu masuk dalam badan anggaran. Pimpinan dewan ex officio, anggota badan anggaran. Artinya kalau ditotalkan berapa orang unsurnya itu? 23. 23 orang. Artinya kalau dalam mekanisme ini kan 2021. Kalau 2020 pernah ngalami seperti ini nggak, Bang? Kalau dari belum. Baru inilah. Baru ini saya lihat. Anggaran item 2021. Ada selisih tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu signifikan. Tidak bombastis ya. Miliaran rupiah. Ya, yang aneh ini hibah ini. Hibah 45 miliar, tapi realisasinya 300-an juta 300-an miliar. Ini memang di luar akal sehat kita melihat ini. Ada apa kan dengan munculnya item anggaran yang di luar ekspektasi kesepakatan bersama ini? Nah, ini kecurigaan ini perlu dijawab ini. Iya, nanti. Jadi beri kami waktu. Nanti ketika rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah, bahwa mereka meminta penjelasan itu. Kita minta penjelasan itu, mereka tolong sejelas detail. Ini nanti di forum diparipurnakan itu juga, Bang, dalam ini di dalam paripurna pengesahan. Nah, pembahasannya di forum antara Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah. Di agenda pandangan umum fraksi mungkin. Nanti pendapat akhir fraksi, atau kesimpulan. Iya, kalau kesimpulan itu. Kalau pemandangan umum ya paling kita menyoroti hal-hal yang sifatnya umum saja. Nah, berarti nanti setelah ini nanti ada tahapan berikutnya? Iya. Untuk meminta klarifikasi itu. Nanti dalam forum? Dalam forum rapat badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Sudah terjadwal belum? Belum ada informasi. Sudah. Kapan itu? Tanggal 7. Tanggal 7. Iya, mulai nah, pembahasan. itu ada sana bahwa kita tunggu saja upaya penelusuran kejanggalan-kejanggalan yang dicurigai oleh anggota DPR ini cukup fantastis. 3 item ini. Semoga saja ke depan anggaran 2022 tidak terjadi, Bang. Iya. Karena sekarang kan APBD Muri sudah berjalan. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi? Nah, itu tadi. Dengan 2022. Terkait masalah 2002 jangan sampai 2022. Terulang seperti ini. Iya, benar. Nah, makanya nanti kita minta bahwa ada kewajiban pemerintah provinsi itu menyampaikan laporan realisasi anggaran per triwulan. Nah, yang ini kan tidak biasa di provinsi. Tapi kalau tidak dilakukan, ada punishment nggak itu? Ya, sebenarnya ya kita sadar kan setiap penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya mereka kan harus taat. Mereka kan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Ya gitu kan. Kita minta ya mereka konsekuen kan seperti itu, konsisten bahwa aturannya demikian. Benar. Nah, itu ada sana. Semoga tadi bisa didengar. Apa itu? Ya, ingin saya tanyakan itu terkait hutang, Bang. Hutang dengan rekanan pihak ketiga itu kan. Itu kan kemarin kata Abang tuh ada sekitar 12 miliar. Tadi juga sudah kami tanya dengan Pak Gub dan beliau menyatakan itu karena Silpa ada 200-an miliar itu insya Allah lunas kan. Lunas. Nah, yang menurut Abang itu sisa hutang itu sebenarnya gimana? Apakah
Dewan tahu, Banggar tahu selama ini memang ada sisa utang itu. Jadi waktu awalnya ya tahun 2019, 2020, pembahasan tahun 2021 untuk anggaran 2022, kita sepakati tidak ada lagi yang namanya hutang pihak ketiga. Jadi kita normatif sajalah, belanjalah anggaran sesuai dengan pagu yang sudah kita tetapkan. Itu sebenarnya ini komitmen kita. Tetapi ternyata masih ada di audit BPK ya, terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu, kita masih menyisakan utang 12 miliar. Nanti kita lihat dan kita minta penjelasan bersamaan dengan penjelasan laporan pertanggung pelaksanaan APBD ini terkait masalah hutang yang 12 miliar. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab kan begitu. Nah, kalaupun misalnya kepada pihak rekanan harus dibuktikan dengan hasil audit BPK bahwa menyatakan nilai pagu utang kepada pihak ketiga itu sekian, bisa kita anggarkan. Tapi kalau hanya mengakui-ngakui saja hutang, itu tidak boleh, tidak bisa, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu berarti silpa kita berapa ini, Bang, di anggaran 2021 ini? Kurang lebih sekitar 200 miliar. Kurang lebih sekitar 200 miliar. 273 miliar 989 juta sekian. Nah, dalam secara etika penganggaran dengan sisa silpa ini yang cukup lumayan ini, apakah yang dalam penyusun anggaran ini dan pengelolaannya sudah baikkah atau tidak ini, Bang? Kalau melihat sisa ini. Kalau silpa seperti itu ya jelas lah. Nah, ini yang tidak baik. Kenapa, sayang kita anggaran sebesar ini tidak dimanfaatkan kemarin. Benar. Kan gitu. Apalagi kita kemarin momentum menjelang Lebaran kan, jalan banyak rusak, sementara masyarakat arus mudik, penerangan segala. Dari mana, Bang? Nah, silpa itu sisa lebih perhitungan anggaran. Maksudnya dari berbagai OPD atau OPD seluruh OPD. Akumulasi dia. Akumulasi seluruh OPD. Kegiatan di OPD. Nanti kita lihat apakah ini bentuk. Nah, berarti yang paling banyak di mana itu ya? Kalau kita analisis. Ada rumah sakit. Yang paling banyak. Rumah sakit. Yang belum terserap banyak. Iya. Bisa saja belum terserap itu pertama pendapatannya yang sedikit. Belum tentu bisa fisik uangnya ya. Ini bisa saja pendapatannya tidak capai target di rumah sakit umum sehingga tidak terrealisasi secara maksimal. Kita umpamakan saja, target rumah sakit umum ini pendapatannya 100 miliar. Ya. Ternyata hanya capaian 80 miliar. Nah, mereka belanja itu 80 miliar. Ya. Nah, kan berarti 200 miliar itu, 20 miliar itu bisa saja pendapatan yang tidak sampai target. Tapi tercatat. Artinya terakumulasi itu. Tercatat seluruh OPD tercatat. Berarti nilai target itu terakumulasi. Artinya kalau realisasinya nanti ya di penjabaran. Nanti kita lihat apakah betul bahwa uang 273 miliar ini sudah ada di tangan? Ya, misalnya bisa saja tidak di tangan, bisa di kasda. Iya, maksudnya di kasda maksudnya itu. Ya. Kalau real di kasda kan tidak sebesar itu. Berapa biasanya, Bang? Kalau real di kasda itu kaca ke tahun 2020 misalnya. Pembiayaan itu tadi sampaikan. Cobalah nanti kita aja yang belum sampaikan ya. Nanti ini akan kita bahas lagi, kita bedah lagi di session berikutnya. Semoga bisa memberikan penjelasan dan membuka cara pandang kita sehingga transparansi terhadap pengelolaan keuangan anggaran di pemerintah provinsi menjadi semakin terbuka. Dan inilah salah satu fungsi anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu yang melakukan fungsi kontrol. Artinya masyarakat juga bisa ikut serta mengawasi, Bang ya. Jadi kita harapkan masyarakat. Jadi kita ini kan masih gimana ya, namanya masih baru ya katakanlah seperti Tapi gini, Bang, ada juga yang bilang ini kan APBD ini kan dokumen rahasia. Tidak rahasia. Ya? Jadi APBD ini makanya APBD setiap rapat paripurna pengesahan APBD itu terbuka untuk umum. Kan gitu kan? Berarti kan ini bukan barang rahasia. Ya. Kalau zaman Ahok di pemerintah DKI itu belanja daerah itu ada ini di bisa LPSE, Bang ya? Betul. Jadi itu. Nah, ini yang belum bisa di Bengkulu ini. Kenapa di Bengkulu enggak bisa seperti ini? Nah, mungkin kalau dia sudah berbasis aplikasi sebenarnya ini agak susah. Bisa maksud kita gini, kalau sistemnya dengan aplikasi, sebenarnya sudah aplikasi. Cuma tidak dibuka ke publik. Kan gitu. Kenapa ya? Nah, itu dari pelaksana sendiri yang tidak mau transparan. Kalau kita terbuka enggak? Sangat. Sudah terbuka kan? Apa lagi? Jadi ada sana bahwa ini sebagai informasi juga dokumen bahwa APBD. Dokumen APBD ini sebenarnya tidak ada rahasianya. Karena dokumen ini tercantum dan sebagaimana belanja pemerintah daerah yang memang sudah kewajiban pemerintah daerah untuk menggunakan dan penggunanya harus transparansi. Makanya ada sana jangan ragu ketika ada temuan atau mungkin ada keluhan ya sampaikan sehingga bisa terakomodir dalam dokumen anggaran belanja pendapatan daerah.
Contohnya masalah kerusakan jalan, sampaikan saja sehingga Dewan juga bisa menjalankan fungsinya, Bang ya. Ya. Nah, mengawal misalnya ada usulan yang tidak terakomodir, ada masalah itu bisa diterangkan dalam sini, dan tentunya terus mengawasi, dan kawan-kawan media juga selalu mengawasi, tinggal lagi masyarakatnya menyikapinya, Bang ya. Oke, terima kasih Bang waktunya. Siap. Tunggu kabar terbarunya. Nanti, pokoknya next time di buat video ini sahabat Realita Post TV Channel. Realita Post TV Channel, kita akan memberi keterangan yang terbuka untuk masyarakat terkait dengan APBD. Termasuk masyarakat kalau ingin melihat boleh. Kalau saya boleh, saya bebaskan, silakan dilihat oleh masyarakat. Supaya masyarakat tidak ragu. APBD kita ini belanja untuk apa, kan seperti itu. Dan juga kalau mau mengetahui tentang kegiatan pembangunan bisa dicek di LPSC, Bang ya. Bisa. Siapa yang menang tender, berapa pagunya, artinya kan itu bisa dikontrol. Ya kan? Itu sebatas kegiatan yang akan dilelang, tetapi belum APBD secara umum. Belum, ya benar. Mudah-mudahan ya ke depan menjadi inspirasi bagi mereka yang pemangku kebijakan. Oke Desa, terima kasih. Semoga ini tayang bermanfaat, dan kami tutup dengan tagline Realita Post TV Channel. Tapi untuk itu kami terus ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga Anda dapat terus memantau informasi-informasi terkini di channel Anda, sehingga bisa mengetahui update terkini informasi yang sudah kita tayangkan di channel ini. Dan akhir kata, saya undur diri, dan kita tutup dengan tagline kita, Realita Post TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.